Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fuad Mubarak, masih di channel yang sama. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kaitannya dengan manajemen akut stroke. Mengapa kita penting untuk membahas materi ini? Ini tidak lepas daripada hasil riset yang telah dikeluarkan oleh Riskesdas yang terbaru menyebutkan bahwa kematian di negara kita itu penyebabnya masih didominasi oleh PTM atau penyakit tidak menular, di mana ada 3 PTM yang menjadi kematian atau penyebab kematian di negara kita. Yang pertama adalah stroke, kemudian yang kedua adalah penyakit kardiovaskuler, dan yang ketiga adalah penyakit diabetes mellitus yang sudah disertai dengan komplikasi. Kembali lagi teman-teman, jadi yang menyebabkan kematian yang cukup tinggi di negara kita itu masih didominasi oleh stroke. Jadi penting bagi kita sebagai seorang tenaga kesehatan memahami, kemudian mengerti kaitannya dengan alur tata kelola yang komprehensif pada korban-korban yang kita curigai telah mengalami stroke akut. Intinya jangan sampai terjadi keterlambatan, karena 1 menit saja Anda mengalami keterlambatan, maka itu berdampak terhadap kematian 2 juta sel otak, ya. Oke, saya akan share materi terlebih dahulu. Ini adalah materinya, teman-teman. Oke, ya. Jadi sekali lagi kita akan sama-sama membahas kaitannya dengan manajemen akut stroke, ya, atau stroke ischemic. Saya awali dari slide yang pertama. Ini adalah data dari American Heart Association tahun 2016. Di mana stroke itu secara garis besar dibagi menjadi 2, ada stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Nah, stroke non-hemoragik ini bahasa lainnya adalah stroke ischemic. Anda bisa lihat ini dari angka kejadian stroke, dari 100% stroke itu ternyata 87%-nya berasal dari stroke ischemic atau stroke non-hemoragik. Jadi sangat tinggi sekali. Kemudian baru sisanya sekitar 10% itu berasal dari stroke hemoragik yang berada di intracerebral, dan 3%-nya berasal dari stroke hemoragik yang terjadi di subarachnoid, ya. Jadi fokus pembahasan kita untuk di video yang ketujuh ini saya batasi pada stroke ischemic, yaitu telah terjadi adanya sumbatan yang sifatnya total dan mendadak pada arteri serebral atau arteri yang memiliki fungsi memasok darah dan juga oksigen ke sel-sel otak. Anda bisa bayangkan kalau telah terjadi sumbatan secara mendadak, maka bisa terjadi kematian pada sel-sel otak. Dan bahkan di AHA 2016 disebutkan setiap 1 menit keterlambatan pertolongan, sumbatan tidak lantas kita hilangkan, maka mampu menyumbang kematian sel otak kurang lebih adalah 2 juta sel. Teman-teman, ini adalah chain of survival atau rantai kehidupan yang nantinya menentukan terhadap keberhasilan pertolongan pada orang yang mengalami stroke akut, yakni di awal adalah ini, kemampuan kita mengenali tanda dan gejala, kemudian mengaktifkan sistem EMS atau Emergency Medical Services, ya. Kemudian petugas EMS akan datang untuk melakukan pengkajian umum dan juga stabilisasi, untuk kemudian dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Ini adalah kind of survival. Jadi yang aspek penting adalah pengenalan tanda dan gejala dan segera telepon EMS. Nah, teman-teman, ini adalah algoritma atau alur pertolongan ketika ada korban kita curiga adanya stroke ischemic. Yang pertama adalah kembali lagi identifikasi tanda dan gejala stroke. Ini penting, ya. Kalau kita sudah mengidentifikasi tanda dan gejala dan kita yakin itu benar-benar stroke yang ischemic, langkah berikutnya kita harus segera telepon EMS. Begitu tim EMS datang, maka mereka akan melakukan penilaian umum dan melakukan stabilisasi segera mungkin pada aspek airway, breathing, dan juga sirkulasi. Kemudian segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan CT scan untuk melihat juga apakah ada perdarahan intracerebral atau tidak. Ya, kalau memang tidak ada perdarahan, maka itulah yang disebut sebagai stroke ischemic. Maka tata kelolanya adalah berlaku
pengobatan stroke iskemik, harus segera mendapatkan fibrinolitik untuk membebaskan arteri cerebral yang tersumbat oleh karena adanya trombus, ya. Harus segera diberikan fibrinolitik. Obatnya biasanya adalah RTPA atau Recombinant Tissue Plasminogen Activator. Kalau memang si korban ada perdarahan, maka Anda tidak boleh memberikan fibrinolitik. Yang harus Anda kerjakan adalah segera telepon dokter bedah saraf, apakah penting untuk dilakukan kraniotomi atau tidak. Tujuannya adalah untuk mengevakuasi atau mengeluarkan perdarahan di intracerebralnya. Nah, kita akan ulas satu-satu. Yang pertama, identifikasi tanda kemungkinan stroke. Jadi, teman-teman nggak usah bingung-bingung. Tanda dan gejala stroke itu ada 3 yang mayor, yang dikenal dengan singkatan FAST. F-A-S-T. F itu adalah face drop. Ada salah satu sisi pada muka yang turun ke bawah, atau bahasa mudahnya mukanya merot. Kemudian arm weakness atau arm drift down, atau ada salah satu kelemahan pada ekstremitas. Kemudian yang ketiga adalah speech difficult atau kesulitan dalam berbicara, khususnya mengucapkan kata-kata yang di dalamnya terdapat huruf konsonan R. Kalau di Indonesia biasanya nyebutnya adalah pelo. Jadi sekali lagi, tanda dan gejala stroke yang mayor ada 3, muka merot, kemudian ada kelemahan salah satu ekstremitas, dan bicaranya pelo. Kalau ada orang seperti itu dan terjadi secara mendadak, kita curiga telah terjadi yang namanya serangan stroke. Maka kita harus segera mencatat waktunya. Nah, yang gejala yang tadi sudah kita sebutkan tadi itu sudah berapa menit atau sudah berapa jam, ya. Ini berhubungan nantinya dengan golden time pada orang serangan stroke, yakni kurang dari 3 jam, ya. Kita harus sesegera mungkin yang berikutnya, kalau kita curiga adanya serangan stroke, langkah kedua adalah segera aktivasi IMS. Panggil petugas ambulan. Kalau di negara kita bisa melalui call center 119, ya. Nanti petugas daripada IMS akan segera datang untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah melakukan stabilisasi pada airway, breathing, dan juga sirkulasi. Kemudian kalau memang hipoksia, berikan oksigen melalui nasal kanul sebanyak 4 liter, pertahankan saturasi lebih dari atau sama dengan 94%. Setelah itu lakukan pengkajian stroke prehospital, jadi petugas ambulan juga akan menilai FAST-nya, ya tadi ya, fast drop, arm weakness, atau speech difficult, dan tidak lupa dia akan pastikan onset gejala, ini kaitannya dengan time. Kemudian kalau memang kurang dari 3 jam, segera triase ke pusat stroke, untuk segera dilakukan CT scan, kemudian jangan lupa selama perjalanan juga harus dicek GDS-nya. Kalau memang terjadi hipoglikemia, juga harus sesegera mungkin kolaborasi dengan dokter untuk mengatasi hipoglikemianya. Karena hipoglikemia beberapa literasi menyebutkan memiliki dampak yang buruk terhadap kerusakan saraf. Ya, jadi mampu untuk menyebabkan perburukan atau menambah keparahan daripada kerusakan saraf. Kemudian berikutnya teman-teman, setelah pasien sampai di UGD, maka yang harus dikerjakan adalah oleh petugas UGD ya, kembali lagi dikaji airway, breathing, sirkulasi, kemudian dicek tanda-tanda vital, ada 5 yang utama, tekanan darah, RR atau respiration rate, kemudian HR atau heart rate, kemudian suhu dan juga saturasi. Kalau memang dia hipoksemia, berikan oksigen melalui nasal kanul yakni 4 liter, pertahankan saturasi lebih dari atau sama dengan 94%, kemudian segera dipasang IV access dan bisa ambil sampel darahnya, kemudian aktifkan tim stroke. Ya, kalau memang ada FAST, ya segera tim stroke diaktifkan atau dipanggil, kemudian lengkapi data berikutnya dengan skala NIH atau National Institute of Health stroke ya. Ini sudah banyak alat ukur daripada NIH yang dikembangkan dengan sistem checklist. Anda bisa nanti cari di berbagai macam sumber, sudah banyak. Kemudian cek gula darah, atasi jika terjadi hipoglikemia. Kemudian mintakan CT scan kepala sesegera mungkin untuk melihat atau tidaknya perdarahan di
intracerebral, kemudian rekam ECG 12 lead. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya gangguan irama jantung. Banyak lantas kemudian yang menanyakan, Pak, apa sih hubungannya orang stroke dengan irama jantung? Kok kayaknya jauh? Kenapa orang dengan stroke harus dilakukan ECG? Ya, begini teman-teman, ada salah satu irama jantung yang dikenal dengan sebutan atrial fibrilasi, ya, atrial fibrilasi, di mana gelombang P-nya itu kecil-kecil, kemudian jarak antara R1 dengan R berikutnya sudah irregular. Itu bisa menyebabkan stroke iskemik atau stroke non-hemoragik. Oleh karena apa? Telah terjadi stagnansi atau darah pada saat di atrium, karena hanya terjadi fibrilasi, atriumnya berdebar-debar, sehingga menyebabkan darah itu tidak mampu mengalir dengan lancar. Nah, darah yang tidak mampu mengalir dengan lancar, ini resiko besar untuk terjadi yang namanya pembentukan trombus. Nah, trombus itu sewaktu-waktu bisa lepas, mengikuti peredaran darah, dan bisa menyumbat di arteri cerebral dan menyebabkan stroke akut atau stroke iskemik. Ya. Jadi penting bagi kita untuk rekam apakah memang irama jantung tersebut ada atau tidak. Ya. Kalau ada, maka kita juga perlu untuk kolaborasi dengan kardiologis untuk mengatasi atrial fibrilasinya, agar tidak lantas memperparah daripada kondisi sumbatan. Itu yang pertama. Yang kedua, atrial fibrilasi ini biasanya menyebabkan kondisi pasien tidak stabil karena cardiac output-nya juga akan menurun, sehingga pasien kalau dibiarkan terus-menerus bisa jatuh dalam kondisi aritmia letal. Ya, kalau atrial fibrilasi kan aritmia mayor. Kalau tidak diatasi maka bisa jatuh ke dalam aritmia letal. Tiba-tiba pasiennya akan kolaps, tidak sadarkan diri, dan tidak ada nadi, tidak ada nafas. Itu sudah masuk ke aritmia letal. Sangat berbahaya. Ya. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau dari hasil CT scan-nya terdapat perdarahan, maka kita harus segera konsul dengan dokter syaraf atau bedah saraf, kemudian mulai alur stroke perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan, hasil CT scan-nya kita anggap sebagai stroke hemoragik dan berlaku algoritma stroke hemoragik. Artinya tidak dilakukan fibrinolitik. Tetapi kalau tidak ada perdarahan, Anda bisa saksikan, maka yang harus Anda lakukan adalah pertimbangkan terapi fibrinolitik. Maka Anda perlu cek kontraindikasi fibrinolitik. Jadi fibrinolitik yang diberikan nanti adalah dengan menggunakan RTPA, Recombinant Tissue Plasminogen Activator. Itu masuk dalam kategori powerful disclotting drugs atau obat yang mampu untuk memberikan efek lysis yang sangat tinggi. Jadi khawatirnya kalau kita tidak melakukan checklist kontraindikasi fibrinolitik, pasien bisa terjadi yang namanya bleeding atau perdarahan. Ya. Kemudian ini adalah tabel kontraindikasi fibrinolitik. Jadi teman-teman, secara garis besar kontraindikasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang absolut, ada yang relatif. Yang absolut itu berarti kalau muncul salah satu dari keenam yang muncul ini, itu tidak boleh dilakukan fibrinolitik meskipun hanya satu. Tetapi kalau kontraindikasi relatif, itu artinya masih bisa dipertimbangkan tentunya dengan keputusan para ahli atau hasil daripada konferensi ahli neurologi. Ya. Kita bacakan satu-satu. Kontraindikasi absolut itu adalah yang pertama stroke hemoragik atau stroke penyebabnya belum diketahui dengan awitan kapanpun. Si pasien memiliki riwayat stroke hemoragik, maka juga tidak boleh masuk fibrinolitik. Yang kedua, stroke iskemik 6 bulan terakhir. Yang ketiga, kerusakan sistem saraf sentral dan neoplasma. Artinya di otaknya telah terjadi atau ada tumor, ya, atau ada kanker di dalam otak. Seperti yang kita ketahui, sel kanker atau sel tumor itu sifatnya adalah fragil atau mudah rusak. Kemudian memiliki vaskularisasi yang lebih banyak daripada sel yang sehat. Khawatirnya apa? Kalau itu diberikan obat fibrinolitik, wah itu bisa rusak, kemudian bleeding. Nah, itu lebih berbahaya karena akan terjadi perdarahan intracerebral. Ya. Yang berikutnya adalah riwayat operasi atau trauma kepala yang berat dalam 3 minggu terakhir, kemudian penyakit perdarahan dan diseksi aorta. Sekali lagi, muncul dari salah satu ini, maka tidak boleh untuk dilakukan fibrinolitik
Kemudian kalau tidak boleh dilakukan fibrinolitik untuk membebaskan sumbatan yang ada di otaknya, rekan-rekan semua harus kolaborasi dengan neurologis. Biasanya akan dilakukan tindakan mechanical thrombectomy atau mechanical fibrinolitik. Jadi tetap sumbatannya harus dihilangkan, tetapi dengan cara invasif atau tindakan memasukkan wire ya untuk menarik daripada trombus yang menyumbat di arteri cerebral. Kemudian kontraindikasi relatif, ini berarti masih bisa dipertimbangkan ya untuk pemberian fibrinolitik. Yang pertama adalah TIA atau transient ischemic attack dalam 6 bulan terakhir. Kemudian pemakaian antikoagulan oral, tempat tusukan yang tidak dapat dikompresi, resusitasi traumatik, kemudian ada hipertensi refraktor, penyakit hati sampai dengan ulcus pepticum. Ya. Sekarang begini teman-teman, karena alur penanganan stroke ini sangat penting, saya sudah siapkan ilustrasi bagaimana manajemen secara langsung ketika ada korban mengalami serangan stroke. Ya, ini dia. Kalau memang korban memiliki ciri atau tanda dan gejala stroke, FAST tadi ya, face drop, arm weakness, speech difficult atau mukanya merot, kemudian ada kelemahan salah satu ekstremitas, bicaranya pelo, Anda harus segera telepon IMS. Jangan lupa untuk dicatat onset waktunya. Kemudian petugas IMS akan datang ke lokasi, kemudian dan segera membawa pasien ke rumah sakit. Selama perjalanan ke rumah sakit, tim IMS juga akan memasang yang namanya IV access, ya, intravena access, dipasang infus, kemudian dikaji juga kaitannya dengan medical history atau riwayat kesehatan, baik saat ini maupun masa lalu, terlebih pada aspek-aspek yang mendukung terjadinya stroke iskemik, seperti halnya penyakit DM, punya tidak, hipertensi, dislipidemia atau hiperkolesterolemia, atau perokok, ada atau tidak, ya. Kemudian tidak lupa tim IMS juga akan memonitor kaitannya dengan irama jantung, melakukan tensi darah, dan yang terakhir adalah mengukur nilai daripada GDS-nya. Kemudian pasien segera mungkin dibawa ke UGD. Setibanya di UGD, maka waktu akan langsung dihitung. Nah, waktu akan berjalan. Kemudian tim daripada stroke atau emergency stroke department ini sudah menunggu pasien yang dibawa IMS di UGD. Jadi penting bagi tim IMS sebelum merujuk pasien ke UGD atau layanan stroke harus telepon dulu supaya timnya siap, obatnya siap, CT scan-nya siap, ya. Kemudian pasien langsung akan diarahkan ke ruang CT scan, ya, untuk mendapatkan CT scan brain. Nah, selama perjalanan ini tidak ada waktu yang dibuang, petugas IMS juga langsung mengoperkan atau melaporkan kondisi-kondisi pasien pada saat awal pertama kali ditemukan, seperti ada tidaknya gejala stroke seperti FAST tadi ya, kemudian kaitannya dengan TTV, kemudian tindakan-tindakan lain yang sudah dilakukan seperti halnya pengecekan GDS, ya. Kemudian tim neurologi juga langsung memanggil tim farmasi. Nah, tim farmasi ini tujuannya adalah untuk standby. Siapa tahu pasien tidak ada perdarahan di otak, maka dia harus segera menyiapkan regimen terapeutik yang dikehendaki. Kemudian yang berikutnya adalah pasien segera dilakukan CT scan. Ya, nah, CT scan kalau untuk kalau untuk mendukung keberhasilan daripada orang yang mengalami stroke, ini benar-benar harus clear, artinya tidak terjadi antrian yang cukup panjang, dan pasien dengan serangan stroke harus diprioritaskan. Oke. Kemudian, selama dilakukan CT scan, tim stroke atau neurologi juga mengkonfirmasi lagi kaitannya dengan tanda dan gejala stroke, seperti facial dropping, ada tidaknya muka yang merot, kemudian kelemahan pada kaki atau salah satu ekstremitas, berbicara yang susah, kemudian atau nyeri kepala yang hebat. Kemudian tim bekerja sangat baik nih, teman-teman bisa Anda lihat. Jadi antara satu tim dengan yang lain, cekatan, kemudian komunikasinya juga sangat dinamis, tidak ada yang nganggur di sini, semuanya bekerja. Apa demikian? Karena mereka tahu
Setiap keterlambatan 1 menit ini berdampak terhadap kematian kurang lebih 2 million brain atau 2 juta sel otak mati setiap menitnya. Jadi mereka bekerja cepat dan efektif, saling kerjasama tadi ya. Setelah dilakukan CT scan, kemudian tim neurologi akan membaca hasil basahnya. Apakah ada perdarahan atau tidak. Kalau memang tidak ada perdarahan, tim neurologi akan langsung kolaborasi dengan farmasi, menyiapkan regimen terapeutik yang diperlukan, yakni adalah TPA, Recombinant Tissue Plasminogen Activator. Obatnya adalah alteplase, teman-teman, sekali lagi, alteplase. Dosisnya adalah 0,9 mg per kilogram berat badan. 0,9 mg per kilogram berat badan, di mana 10%-nya diberikan secara bolus habis dalam 1 menit, sedangkan sisanya 90%-nya diberikan dengan menggunakan feeding pump habis dalam 59 menit. Jadi pemberian daripada RTPA atau fibrinolitik pada orang stroke itu total habis dalam 1 jam. Nah, ini adalah ketetapan waktu door to needle, artinya dari pintu UGD, kemudian dilakukan pemeriksaan pengkajian ulang, kemudian dilakukan CT scan, kemudian akhirnya diputuskan apakah ada perdarahan atau tidak, dan membutuhkan fibrinolitik itu tidak boleh lebih dari 60 menit atau 1 jam. 1 jam itu sudah paling lambat. Ya. Nah, ini di negara maju, teman-teman, Anda bisa lihat dari awal kedatangan pasien di UGD, kemudian timnya tadi bekerja dengan baik dari IMS yang langsung melaporkan, kemudian tim daripada UGD yang langsung membawa pasiennya ke ruang CT scan dan langsung dibaca, kemudian tim farmasi juga siap menyiapkan obat yang diperlukan. Lihat, hanya membutuhkan 5 menit 27 detik. Sekali lagi, 5 menit 27 detik. Betapa mereka bekerja sangat efisien dan sangat cepat. Sehingga kematian daripada sel-sel otak bisa diminimalkan. Nah, itu tadi kaitannya dengan update, kaitannya dengan manajemen akut stroke yang saya bagikan. Ini dasar literasinya adalah dari ASA atau American Stroke Association berdasarkan update yang terbaru, yakni tahun 2016. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan rekan-rekan semua tuliskan di kolom komentar. Ya. Jumpa lagi dengan saya di video-video berikutnya dan mudah-mudahan bisa selalu menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.